Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bab tentang orang yang mengingkari takdir ya. Bab majaa fi mungkiri al-qadar. Mukadimah kemarin kita sudah bahas ya. Sekarang kita akan memasuki dalil yang pertama dan rinciannya. Dalam menjelaskan bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selaku penulis kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid mengutip hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar ada dalam genggaman tangannya, laukana li ahadihim mislu uhudin zahaban, seandainya salah seorang dari mereka, ya maksudnya mereka di sini orang mukmin gitu ya, memiliki emas sebesar gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillahi, lalu dia menginfakkan seluruhnya itu di jalan Allah, ma qabilahullahu taala minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima ya infaknya dia itu sampai dia beriman kepada takdir. Summa stadalla bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau mengutip dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, ketika ditanya ya oleh malaikat Jibril, ma al-imanu ya Muhammad, ya, apa itu iman wahai Muhammad? Beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'na. Bapak Ibu perhatikan ya. Ketika Rasulullah akan menjelaskan beriman kepada takdir, Rasul mengulang kata wa tu'mina. Tidak cukup dengan huruf waw ataf. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir. Itu Rasul mencukupkan dengan hanya menggunakan huruf waw ataf. Kalau diperhatikan hadisnya ya. Jadi iman itu antu mina billahi, satu, wa malaikatihi, dua, wa kutubihi, tiga, wa rusulihi, empat. Terus wal yaumil akhiri, lima. Ketika akan menyebutkan beriman kepada takdir, Rasul mengulang kata watu mina. Nah, ini ada rahasia di sini. Ada penekanan ya. Watu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir baik atau buruk. Hadis akhrajahu Muslim. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Kenapa saat Rasulullah menyebutkan beriman kepada takdir, a'adal fi'l walam yaktafi bi wawi al-ataf, mengulang kata kerja watu mina, diulang itu tidak mencukupkan diri dengan waw ataf. Nah, jawabannya kata saya Ibnu Utsaimin, li'annal imana bil qadari muhimmun faka'annahu mustaqillun bi ra'sihi. Jadi beriman kepada takdir ini perkara penting. Nah, seakan-akan dia ya saking pentingnya menyendiri gitu ya. Itu sehingga
diulangi oleh Rasul kata-kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu penjelasannya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu ada pertanyaan, ya. Apakah orang yang tidak beriman kepada takdir itu artinya dia kafir atau tidak? Itu kan? Ada nggak kata-kata kafir dalam hadis ini? Ada tidak Bapak Ibu? Nggak ada ya. Nah, tidak ada penyebutan kata kafir. Nah, jadi yang diterangkan oleh Abdullah bin Umar, Allah tidak akan menerima. Allah tidak akan menerima ya amal soleh dia berupa infak emas sebesar gunung Uhud. Tidak Allah terima. Itu apanya namanya? Ancamannya. Kalau dia tidak sampai dia beriman kepada takdir. Kalau enggak berarti sebesar apapun dia beramal, sebesar apapun dia bersedekah ya, sebanyak apapun harta yang dia keluarkan, itu enggak akan diterima. Itu yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis ini. Walam yakul hum kufarun. Beliau tidak mengatakan mereka ini kafir. Tapi, nah, meskipun demikian, nah, ini sesungguhnya menunjukkannya secara hukum syara, orang yang amalnya tidak diterima, ya, itu adalah orang kafir. Gitu. Orang kafir kalau dia beramal sehebat apapun diterima nggak kira-kira? Nggak akan diterima. Ya. Dia sangat baik, dermawan, perhatian, banyak orang miskin dia tolong. Lah selama dia dalam keadaan kafir, tidak akan diterima amalannya. Contoh ya Bapak Ibu, jenengan bisa buka dalam Al-Quran surah At-Taubah tuh. Yang bawa Al-Quran atau aplikasi itu, surah At-Taubah ayat 54 ya. Jadi jelas dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 54. Apa kata Allah? Wa ma mana'ahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Nah, tidak ada yang mencegah mereka, ya, sedekah mereka diterima. Tidak ada yang menghalang-halangi sedekah mereka diterima oleh Allah Ta'ala kecuali disebabkan karena apa? Mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang menyebabkan ya, sedekah mereka, harta yang mereka keluarkan tidak diterima. Nah itu. Maka dengan demikian, nah sebenarnya orang yang tidak percaya kepada takdir, ya dia kafir. Dia kafir. Karena dia kafir, sehebat apapun amalan dia tidak akan diterima. Nah, maka hati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada sikap yang tidak percaya adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menguatkan, Abdullah bin Umar mengutip hadis Nabi tentang beriman, rukun iman itu yang 6. Nah, Bapak Ibu sekalian, keenam rukun iman ini wajib diimani. Ya. Satu saja kita ingkari dari yang 6 tadi, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadar itu, satu saja diimani, satu saja dia tidak diimani, satu saja, fa anta kafirun bil jami', maka kamu menjadi kafir. Bahkan dianggap kafir, mengingkari seluruhnya. Satu aja nggak diimani, maka kedudukannya orang yang tidak mengimani salah satu dari rukun iman yang 6 sama seperti dia mengingkari seluruh rukun iman itu. Fa anta kafirun bil jami'. Karena apa? Li annal imana, karena iman itu kullun la yatajazza. Harus semua, tidak terpisah-pisah gitu. Maka dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 150 sampai 151 ada keterangan dari Allah taala ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan ya,
wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Ya, ada orang-orang yang berkata, kami mengimani sebagian, tapi kami juga mengingkari sebagian. Sebagian diimani, sebagian diingkari. Ya. Apa motifnya kok mereka melakukan hal itu? Yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Karena ingin ambil jalan tengah. Ya udah, ini yang kami imani, ini tidak. Ini kami imani, ini tidak. Lalu pada ayat berikutnya Allah bilang apa? Ulaika humul ladzina ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul kafir. Padahal mereka bilang nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Tapi Allah tegaskan ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang yang betul-betul kafir. Nah, itu dasarnya. Sehingga kalau kita mengingkari satu saja rukun iman, ya kita kafir. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu tadi apa yang dimaksud beriman kepada Allah itu? Di sini terangkan setidaknya ada 4 indikator bahwa seseorang itu beriman kepada Allah. 1, ya, al-imanu biwujudihi. Ya, mengimani wujudnya Allah, adanya Allah. Jadi Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu ya birububiyatihi. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatihi. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ada 4. Yang kedua, mengimani kerububiyahan Allah Ta'ala. Apa itu maksudnya? Kita mengimani bahwa yang mengurus rububiyah itu dari kata Rob. Rob itu artinya yang mengurus, yang memelihara. Rabbul alamin, ya. Dari situ diambil kata rububiyah, Rob. Yang mengurus, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Pokoknya yang mengurus alam raya ini hanyalah Allah. Yang menciptakan hanyalah Allah. Itu yang dimaksud al-iman bi rububiyatihi, mengimani kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir ini masuk ke sini nih. Iman kepada takdir berarti sempurna keimanan dia kepada Allah dari sisi rububiyahnya. Lalu apa yang dimaksud al-iman bi uluhiyatihi? Mengimani bahwa hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, tentu saja tanpa menolaknya, tanpa merubahnya, tanpa menyerupakannya, tanpa menyamakannya, tanpa tanpa merinci ya hakikatnya, atau dalam bahasa Arab disebut min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamsilin wala tashbihin wala takyifin. Itu pokoknya Allah menyebutkan namanya, menyebutkan sifatnya, udah kita terima, enggak usah ditahrif, enggak usah dirubah, enggak usah ditaktil, enggak usah ditolak, enggak usah ditamsil, artinya enggak usah disamakan, enggak usah ditasbih, tidak usah diserupakan, enggak usah ditakyib. Takyib itu dipertanyakan bagaimananya. Misalnya Allah itu punya tangan Allah seperti apa ya? Enggak usah. Karena Allah tidak merinci itu, sudah natawaqqaf. Nah, kita mencukupkan diri dengan apa yang diterangkan oleh Allah saja. Itu yang dimaksud beriman kepada Allah. Setidaknya, nah, indikatornya 4 itu. Lalu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, kalau salah satu dari keempat hal ini diingkari, misalnya dia beriman Allah ada, beriman yang menciptakan Allah, yang menciptakan seluruh alam ini Allah. Dia beriman juga bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah.
Tapi dalam urusan asma wa sifat, misalnya dia nggak mengimani gitu ya. Nah ini bahaya itu. Ya. Justru banyak orang ini terjerumus di dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa gitu ya. Dia menolak keterangan Allah dan Nabi-Nya terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Padahal ya Allah terangkan, Nabi terangkan bahwa Allah itu ya, kan Rasul menggambarkan neraka jahanam itu selalu meminta ya tambahan. Wa naqulu li jahannam halim talati, kata Allah. Kami bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa katanya? Dia mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan lagi enggak gitu. Terus minta tambahan. Padahal banyak sekali orang sudah masuk ke neraka jahanam. Enggak penuh-penuh. Akhirnya Allah meletakkan kakinya, qadamahu. Nah, Rasul mengatakan seperti itu. Ya, saat itu baru dia terpengap itu ya, neraka jahanam. Langsung penuh ketika Allah meletakkan kakinya di neraka jahanam. Bapak Ibu, kalau ada orang tanya, Allah punya kaki tidak? Nah, ada orang nggak terima gitu. Lah, kok Allah punya kaki? Padahal Rasulullah menerangkan. Nah, ini di sini banyak orang tergelincir. Nah, maka beriman kepada Allah itu mencakup 4 perkara tadi. Kemudian beriman kepada malaikat. Yatadammanu arba'ata umur juga. Mencakup 4 perkara. 1, beriman kepada adanya malaikat. Beriman kepada nama-nama malaikat yang kita tahu berdasarkan keterangan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini, jadi kan kalau kita dulu waktu di SD, mungkin di TK diajarin tentang rukun iman. Malaikat yang wajib apa tuh? Apa? Ini guru agama kita dengerin, gimana tuh? Gimana Pak Nasir? Tentang beriman kepada malaikat itu. Ya ada 10 nama malaikat yang wajib diimani gitu ya. Gimana tuh? Saya lupa, udah lama ya. Ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui gitu ya. Gitu. Jadi yang wajib hanya 10. Itu dari mana pembatasan itu? Nah ini. Nah di sini katakan mengimani nama para malaikat yang kita tahu namanya dari mereka, tentu berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nama-nama malaikat yang ada dalam hadis? Ada nggak? Ada. Dalam Al-Quran ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid. Saya ulangi ya. Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Mikail, Israfil. Ini kan Izrail katanya ya. Nah, yang betul malakul maut. Yang ada dalam Al-Quran disebutkan itu. Nah, Munkar Nakir dalam hadis. Rokib Atid dalam surah Qaf ayat 18. Munkar Nakir, Rokib Atid, Malik ada dalam Al-Quran keterangannya. Ridwan ada enggak? Enggak ada itu. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, enggak ada malaikat penjaga sorga itu namanya Ridwan, itu enggak ada. Nah, tapi itu yang dikenalkan kan sejak kita SD itu ya, materi pelajaran agama itu enggak ada. Itu bukan dari Nabi, itu dari orang belakangan. Padahal ini perkara gaib loh. Perkara gaib itu harus berdasarkan dalil. Nah, itu contoh ya yang disebut dengan akhto syai'ah, kekeliruan yang menyebarnya. Itu. Jadi nama-namanya itu. Kemudian ada yang memang tadi disebutkan berdasarkan dalil, ada yang tidak. Nah, yang disebutkan ya kita imani. Oh ada Jibril, oh ada Mikail, oh ada Israfil dan seterusnya. Kemudian al-imanu bi af'alihim, mengimani perbuatan-perbuatan mereka. Ya, perbuatan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala ya. Jadi misalnya
Mereka itu ya senantiasa bertasbih, bersujud, tidak pernah lelah, gitu kan. Terus yang dikasih tugas, ada yang mencatat amal baik, amal buruk kita, ada yang menjaga kita, ada yang selalu membisiki bisikan positif kepada kita, ada yang senantiasa keliling setiap saat. Nah, kata Nabi, inna lillahi malaikatun sayyahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya malaikat yang tugasnya keliling, sayyahin. Untuk apa? Ya, yuballiguni, ya, untuk menyampaikan kepadaku, ya, siapa dari umatku yang bersolawat atau mengucapkan salam kepadaku, ya, dimanapun kalian berada. Itu kalau kita baca solawat, ya, kita baca salawat dan salam kepada Rasul sekalian, itu bukan Rasul yang datang. Kan ada tuh sebagian kaum muslimin yang meyakini kalau kita baca solawat, ya, baca salam gitu ya, nanti Nabi datang. Itu ada disebut dengan mahallul qiyam itu ya. Tahu mahallul qiyam? Itu biasa ada acara maulid itu, baca berjanji. Nah, nanti ada disebut mahallul qiyam. Nah, sebagian kaum muslimin meyakini bahwa Rasul datang. Sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi mengatakan, ya, yang akan datang menyampaikan solawat kepada beliau dari umatnya itu malaikat yang sayyahin, senantiasa keliling atas perintah Allah Ta'ala. Itu diantara perbuatan malaikat yang diterangkan di dalam dalil ya, Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang keempat, ya, beriman kepada malaikat artinya juga beriman dengan sifat-sifat mereka, gambaran mereka ya. Besar, tinggi, memiliki, Jibril misalnya memiliki berapa? 600 sayap gitu ya. Yang kepalanya itu sampai menyentuh langit, kakinya ke bawah gitu ya. Jarak antara furu al-udhun sampai pundaknya itu 70.000 tahun ya. Sab'una masiratu sab'ina alfasana. 70.000 tahun. Jarak antara ini daun telinga dengan katifihi. Itu gambaran sifat malaikat yang diterangkan di dalam dalil ya. Misalnya ada kitab yang secara spesifik ya, yang berjudul Alamul Malaikah Asraruhu wa Khufayahu. Itu detail ya, menggambarkan malaikat berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itulah yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat ya, berdasarkan keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Ya, karena sudah waktu Isya, tafadhol ya, yang bertugas muadzin silakan antum azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulangi tadi saya menyampaikan salah satu zikir ya. Salah satunya adalah baca Al-Fatihah. Memang saya dapat sumber baca Al-Fatihah yang salah sumber yang menyampaikan 20 kali. Itu pun saya masih bisa ditambah sumber. Yang ini tadi kami berkonsultasi di kami dengan Ustaz bahwa memang bacaan-bacaan yang kaitannya tauhid itu sangat bagus, misalnya yang kursi surat Qul Trikul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Khusus yang surat Al-Fatihah itu disampaikan oleh Ustaz sumbernya dibaca setelah sholat, memang tidak dijelaskan sholat fardu atau sholat sunnah. Sementara kami akan berusaha mungkin dibantu Pak Umar dan yang lain nyari dalil yang bisa kita enak gitu ya, Pak dulu ya. Ya. Sementara dalil yang kami pastikan tadi belum kami teruskan karena perlu dilanjut. Sementara dibanding dulu untuk Al-Fatihah yang cuma sesuai selesai sholat tadi. Tapi kalau yang 20 silakan, karena itu memang ada sumber yang sempat kami baca dalilnya.
Ya, makasih nanti mudah-mudahan Ya. teman-teman bisa sumbernya sudah ada. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus ya. Saya kira itu beliau tadi meralat itu ya. Jadi memang kalau kita telusuri dalil-dalil tentang zikir ba'da sholat itu tidak ada bacaan surah Al-Fatihah, tidak ada. Tapi yang mengamalkan memang banyak gitu ya, banyak. Ya, kami pernah sholat Jumat gitu di satu masjid, itu sah rampung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung Al-Fatihah gitu. Nah itu. Nah, sementara memang kalau kita cari dalam hadis Nabi itu setidaknya lah sampai hari ini kami belum menemukan ya ada dalilnya. Bahkan para ulama mengatakan emang nggak ada gitu. Kalau zikir ba'da sholat fardu itu ya istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, ada 13 ya. Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini jelas bicara soal tauhid kan? Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Yang kelima, ulang tadi tahlil lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, gitu ya. La na'budu illa iyyah. Terus ya, tar dulu belum, ini dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, wa lahun ni'mah walahul hamdu walahus sanaul hasan, la ilaha illallah mukhlisina al-huddin walau karihal kafirun. Itu yang kelima. Yang keenam, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. 6, 7, 8 ya. Kemudian setelah itu la haula, la ilaha illallah lagi ya, tahlil lagi, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala la haula wala quwata illa billah ya. Terus yang ke-10 ayat kursi, yang ke-11 Al-Ikhlas, 12 Al-Falaq, An-Nas, 13. Al-Kafirun enggak ada. Nah, walaupun Al-Ikhlas ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dalilnya tidak kuat, ada yang mengatakan dalilnya bisa diterima untuk khusus Al-Ikhlas ya. Itu yang rutin dibaca oleh Rasul zikir ba'da sholat. Tidak ada Al-Fatihah, tidak ada. Tapi memang banyak orang yang mengamalkan. Nah, nggak tahu dasarnya dari mana. Tadi Pak Agus cerita ada Ali Jabir ya pernah menyampaikan, kata beliau seperti itu ya. Nah, memang perlu dicari. Kalau ada yang dapat videonya itu perlu tuh dicari video saya Ali Jabir itu ya. Betul ya? Saya Ali Jabir ya. Saya siapa yang udah wafat tuh? Saya Ali Jabir ya. Nah, mungkin perlu dicari ya. Bisa jadi mungkin ilmunya belum nyampe ke kita kan? Kita nggak tahu, bisa jadi kan? Nah, jika ada ya bagus juga di-share. Jadi itu terkait dengan zikir Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi nanti barangkali ada yang dapat keterangan soal itu, saya kira penting di-share ya. Ya, setidak-tidaknya untuk diteliti apakah pernyataan Syekh Ali Jabir itu berdasarkan dalil yang kuat atau bagaimana kan? Nah, kalau ternyata ada, ya tentu kita harus terima dan mengamalkannya. Jika tidak, maka tentu kita tinggalkannya. Jadi saya kira itu tadi keterangan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya haknya, saya sebenarnya mohon maaf gimana ada kesalahan. Saya begini, bagaimana hukumnya suami istri yang berhubungan badan, tetapi beda agama. Sementara itu suaminya kemarin juga melaksanakan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalau Suaminya umrah, istrinya non muslim, orang kafir ya. Itu saja Pak Duhri? Ya.
Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Kita juga kayaknya pernah bahas ya di sini. Jadi kalau kita merujuk pada Al-Qur'an, boro-boro berhubungan badan gitu ya. Menikahinya pun dilarang atau tidak? Dilarang. Nah. La tankihu al-musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Itu dasarnya. Jadi jangan kalian nikahi orang-orang musyrik. Jangan dinikahi. Berarti dinikah aja nggak boleh dinikahi kan? Apalagi berhubungan karena nikahnya sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik. Ya, walaupun orang musyrik itu menarik hatimu. Sama wanita-wanita musyrikah, jangan mereka dinikahi sampai mereka beriman. Seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada seorang musyrikah, walaupun dia menarik hatimu. Walau a'jabatkum. Nah, mungkin ada orang tanya, apa orang, mohon maaf, orang agamanya apa tadi yang Pak Zuhri maksud? Katolik ya. Orang Katolik musyrik atau tidak Bapak Ibu? Musyrik atau tidak? Ya, kalau kita baca ayat lain kan jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir ya orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Terus ada yang orang Katolik itu bahasa lainnya apa kalau bahasa Arabnya? Nasrani ya? Nasara kan? Nah, dalam Al-Qur'an kan ada waqalatin nasara Isa ibnu Maryam ibnullah kan? Itu ya. Waqalatin nasara Isa ibnullah. Waqalat al-Yahudi Uzair ibnullah. Waqalatin nasara Isa, ada ibnu Maryamnya enggak? Isa ibnullah langsung ya. Nah, Isa ibnullah. Kalau ada orang mengatakan Isa adalah putranya Allah, kira-kira musyrik atau tidak? Nah, itu. Jadi kira-kira dengan ayat-ayat ini kesimpulannya apa itu? Pak Zuhri kira-kira. Nah, bahkan harusnya pernikahan dengan orang kafir itu jangan dipertahankan harusnya. Nah, kan dalam surah Al-Mumtahanah ada itu ya. Dalam surah Al-Mumtahanah. La tumsiku bi isomil kawafir. Jadi jangan dipertahankan pernikahan dengan orang-orang kafir itu. Harusnya. Kecuali kalau dia mau masuk Islam, lanjut. Kalau enggak ya sudah. Yaitu. Nah, bahkan ada seorang wanita datang ke rumah kami. Seorang ibu muda, anaknya mungkin baru 1. Dia mu'allaf, belum lama masuk Islam, 1 tahun lah. Masuk Islam di Masjid Kauman, di Masjid Gede Kauman ya. Nah, beliau bilang ditemani oleh temannya bahwa saya udah masuk Islam Ustaz. Selama saya Islam 1 tahun itu, saya selalu menghindar dari suami saya. Dia tahu gitu. Jadi saya tidak pernah melayani kebutuhan biologi suaminya, karena saya sudah muslimah. Sementara suami saya ajak nggak mau. Nah, terus dia tanya, bagaimana kalau saya minta cerai, boleh atau tidak? Saya bilang boleh. Boleh. Bahkan jangan dipertahankan, gitu. Tapi kalau jenengan bisa ngajak suami ikut, itu tentu lebih baik, gitu. Gitu. Jadi la tumsiku ya, bi isomil kawafir. Dalam surah Al-Mumtahanah ada ayat bunyinya seperti itu. Yaitu Pak Zuhri, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, nampaknya sudah ada bel ini ya, iqamah. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ya akhiri kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.